Nah, mbok ngaku anak SMP, aku anak Sebentar Mas Roy, sekolah. Gitu ini serius. Sebentar. Kalau saat Jadi intinya, saya mendukung Mas Aiman. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum, ayo kita bongkar ijazah Wapres itu yang bodong. Oke. Nah, jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, Karena SMA minimal yang penting. SMA. Iya, SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Bung Aiman. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Saya School, coba, ijazahnya yang mana gitu loh. Oke, silakan. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, Bentar. ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau Bung Aiman. kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak Sebentar Mas Roy, sekolah. Gitu ini serius. Sebentar. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia nggak wakil sesuai presiden. dengan undang-17 Minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Mas, Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda. Karena memang Singapura jajahan Inggris. Kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura, agak beda nih. Jadi, kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya, pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express, itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP, SMA 6 tahun, tapi di sini, di Singapura, secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa, itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan? Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun, atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college, itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah. Bisa di-googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri.